Oh iya. Selamat sore Mas Bagas. Halo, selamat sore Mas Raffi. Gimana Mas Raffi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk kali ini kita berada di farmnya Mas Bagas dari BKOI Kediri ya. Kalau setiap malam dia selalu live juga, lelang juga. Kira-kira kita tanya sama Mas Bagas, Ya, Pak. ikan apa saja sih buat bahan lelang calonnya buat Mas Bagas persiapan bulan puasa? Ya, ini pertanyaan menarik. Ikan apa yang dibuat? Nggak apa-apa, kita sambil bercanda ya. Sambil bercanda. Orangnya suka bercanda ini, nggak apa-apa. Ya, nanti ini Mas, untuk bulan puasa kita mau rencana lelang di live ya. Lelang Kita di live. ada gosanke sih. Ya, terutama nanti ada soa, kohaku dan lain-lain. Oh, kayak gitu ya. Mulai size berapa kira-kira? Ya, kemungkinan nanti ukurannya di 30 sentian lah. 30 cm. Untuk Oke. biar, nanti OB-nya rendah, untuk semua kalangan kan bisa ikut tuh. Oke, gitu. Lelang ya. Siap, siap. Gimana, Mas Bagas, beberapa hari ini untuk cuacanya kan sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, seperti Dimana sekarang ini ya kayak sekarang lagi lagi hujan, padahal tadi siang panas. Itu biasanya di ikan dia berpengaruh nggak sih? Kalau menurut saya pengaruh sih Mas. Untuk musim seperti sekarang ya, musim penghujan, Iya. itu menurut saya pengaruh sekali sih. Oh, kayak gitu. Jadi apa sih pengaruhnya musim penghujan dengan ikan koi? Biar pemirsa juga pada tahu kalau musim hujan ikan koi harus diapakan, penyakitnya apa kayak gitu. Untuk penanganan untuk ikan koi waktu di musim hujan ya, kalau Iya. terutama di farm kita ini kan outdoor, ya mungkin ya hanya bebas ya, bebas pergantian air itu yang satu. Yang kedua, untuk pakan itu kita jangan dikasih lebih lah ya. Jadi untuk pakan itu nggak boleh terlalu banyak ya waktu musim Ya, penghujan. Mas. Kalau musim penghujan kayak gini tuh pakan itu nantinya kalau ikan nggak habis, makanannya nggak habis, itu bisa mengakibatkan bakteri atau enggak jamur. Iya. Soalnya kan untuk pakan-pakan yang nggak kemakan itu kan nanti dia ngendap di bawah loh Mas. Jadi amoniak Nah, naik gitu. Amoniak naik terus ketambahan air hujan, wah bisa bahaya itu Mas. Seperti suhunya dia swing ya dari rendah ke tinggi atau gimana gitu. Oke. Untuk cara mengatasinya itu tadi ya Mas Bagas. Jadi Ya, untuk- pakan nggak boleh terlalu banyak. Terus rajin diganti air kayak gitu. Ya 50% lah nanti kalau ganti air itu. Oke. Tapi ini jika sudah ada yang terjangkit, yang dalam satu kolam atau dalam satu vat satu ekor dia terkena jamur, gimana sih cara penanganannya? Kalau saya tuh biasanya satu bed itu mungkin kalau terkena jamur itu yang paling parah itu biasanya 4 ekor atau enggak 5 ekor kan Mas. Sampai 4 ekor 5 ekor? Iya 5 ekor. Nah nanti tuh diangkat Mas, diangkat dikarantina, air dibuang separuh. Jadi untuk airnya kita kurangin gitu Ya, dalam airnya kita akuarium. kurangin. Nah nanti ikan-ikan yang terjangkit penyakit jamur yang udah parah itu Mas, Oke. itu nanti kita angkat, kita karantina. Di karantina di bak sendiri kan gitu? Iya, di tempat karantina. Iya. Kalau biasanya berapa lama sih karantina ikan sakit itu? Atau Ya. tergantung ikannya juga sih? Ya sampai kondisi ikan bener-bener sehat ya Mas. Nggak nentu sih. Biasanya kalau udah parah kayak gitu ya seminggu bisa kalau musimnya kayak gini ya Mas. Oh iya. Karena gini, ini teman-teman yang kalian ya, buat kalian sesi ini kan kita juga di musim penghujan, kita langsung tanya-tanya saja kan sama orangnya gimana sih cara mengatasi ikan koi yang terkena jamur Boleh. kayak gitu. Mumpung cuacanya juga lagi kondisinya seperti Mendung ini, ya, Mas, ya? mendung hujan. Tadi kayaknya saya berangkat ke sini panas. Kalau siang panas Mas. Kalau sore itu biasanya hujan. Nah, tapi ini kebetulan dari tadi siang Mas. Hujan terus.
nanti kita bolehlah lihat-lihat di kolam-kolam kita yang Oke. untuk penanganan ikan kayak gimana. Nanti kita lihatkan ke teman-teman. Siap, kita berkesempatan untuk melihat ikan rawatan dari Mas Bekoi ya. Ikan-ikan yang terkena sakit Ya, bisa sembuh itu gimana, sampai bisa jadi juara juga gimana, kita lihat. Untuk seputar penjualan, Mas Bekoi ini kalau malam juga live lelang, live obsidil, banyak sih, mulai dari size kecil sampai di size yang jumbo. jumbo kayak gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan satu dari teman-teman. Ya, Mas. Mas Bagas, katanya Mas Bagas itu untuk memilih ikan itu yang seperti apa seleranya Mas Bagas? Itu gini, jadi Untuk skin, body atau apa? ya biasanya kan orang awam dia belum tahu calon ikan ini dia masih berprospek panjang atau dia mentok di sini saja kayak gitu. Misal bukan buat show lah, buat penghobi aja. Ikan ini bisa sampai jumbo itu gimana sih caranya? Ya, terutama ya kita lihat indukan dulu ya, Mas. Dari indukan dulu. Indukan itu sangat penting kalau menurut saya. Itu cari indukan gede itu sangat penting. Yang pertama untuk melihat ikan itu nanti bisa jumbo, nanti ada beberapa faktor, Mas, menurut saya, dari fisik ya terutama. Iya. Fisik itu biasanya itu kepalanya itu besar, Mas. Kepala besar, terus Sombong gitu ya? Hah? Sombong gitu. Kan, Mas, itu keras kepala, Mas, kayak istri saya ini. Waduh. Ternyata besar kepala itu bodinya yang dimaksud itu bodinya. Bukan sifatnya. Bukan Nah, sifatnya. ya. Oke. Itu biasanya dari kepala itu besar, Mas. Dia kepala besar, terus pangkal ekor itu biasanya juga gede. Kayak Pangkal gitu sih, ekor besar. Mas. Tapi yang terutama sih indukan sih, Mas. Indukan yang paling penting indukan. Jadi buat teman-teman yang dari ikan koi mau bakat Jumbo. jumbo, cari dulu silsilah dari induknya gitu ya. Betul. Bisa dilihat dari fisik, dari mulai kepala, dari pangkal ekor, juga bisa dari induknya. Ranah induknya itu seperti apa dulu, size-nya berapa. Misal size-nya induknya di 90 cm, kemungkinan ikan itu juga Ya, bisa kayak induknya seperti itu ya Mas Bagas. Oke. Untuk Mas Bagas sendiri ada ikan yang size-nya di atas 70, Ada katakanlah. sih, Mas. Di vet itu di kolam itu ada sekitar 10 ekor, itu size-nya udah di 75 sampai di 90 cm sih. Wah mantap tuh, 90 cm. Ya. 90 cm itu ikan dari mana itu? Kalau kita ini rata-rata ini kita ikannya dari CKK ya, Mas, ya. Dari CKK teman-teman. CKK Koi Farm Dari Lombok. CKK Koi Farm Lombok. Untuk ikan gosanke size-nya di sampai 90 cm. Bisa lebih. Wah, Insya Allah bisa lebih. bisa lah, sampai 90 up nanti bisa. Oke. Ya baik teman-teman, kita lihat-lihat ikan dulu, ikan yang dirawat oleh Mas Bagas dari Bekoi. Ada ikan yang terjangkit jamur juga atau enggak, kita cari tahu dulu. Ya, Mas Raffi, kita Oke, lihat yuk. kita lihat. Ya.